Selamat siang Bapak dan juga Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan juga Ibu dan selamat hadir kembali pastinya kami turut menyapa kembali Bapak dan juga Ibu dalam rangkaian acara Indonesia Sustainability Energy Week 2023. Dan seperti yang tadi sudah kita saksikan bersama-sama di sesi yang pertama dan juga kedua, kali ini kami juga akan mulai untuk sesi diskusi yang ketiga dan juga tidak lupa kami ingin menyapa terlebih dahulu rekan-rekan yang juga sudah tersambung secara online. Terima kasih masih tetap hadir bersama dengan kami. Dan menarik sekali Bapak dan juga Ibu dalam sesi diskusi yang ketiga ini kita akan membahas mengenai understanding the feasibility of coal-fired power plant retirement, di mana kembali nantinya kami akan mengundang narasumber yang nanti juga akan membawakan sesuai dengan topik ataupun temanya masing-masing, serta akan dipandu oleh moderator kami. Dan juga kami minta Bapak dan juga Ibu dalam sesi Q&A nanti bisa aktif bertanya kepada narasumber serta moderator kami, dan kami juga kembali masih membuka kesempatan bagi rekan-rekan yang hadir secara online untuk bertanya langsung, di mana nanti kami akan bahas satu persatu. Baiklah, Bapak dan juga Ibu, namun sebelumnya kami informasikan, kami juga ada survei seputar dari kegiatan ataupun acara yang kami selenggarakan. Mungkin nanti bisa untuk di-scan barcode-nya dan juga bisa diisi surveinya terkait dengan rangkaian acara yang kami hadirkan untuk Anda, dimulai dari kemarin sampai nanti tanggal 13 Oktober 2023. Baiklah, tanpa perlu berlama-lama langsung saja saya akan mengundang untuk moderator kami dapat hadir di atas panggung dan memandu di sesi panel discussion yang ketiga bersama dengan seluruh narasumber kami. Boleh kita berikan tepuk tangannya mereka kepada Bapak Dr. Raditya Wiranegara, Senior Analyst Institute for Essential Services Reform. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah. Ya, terima kasih Mbak MC. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, sama saya Radit. Saya dari ISR dan kali ini saya akan memandu sesi ketiga hari ini di hari kedua rangkaian acara ICU 2023 dengan judul Understanding the Feasibility of Coal-Fired Power Plant Retirement. Dan untuk memulai acara ini, maka izinkan saya, ini menjadi ciri khas dari moderatornya ISR, jadi saya akan membacakan 2 pantun untuk memulai acara siang ini, karena saya sadar mungkin setelah makan siang mungkin beberapa dari kita merasa agak sedikit mengantuk, jadi supaya lebih segar lagi saya akan coba bacakan pantun dan mohon partisipasinya dari Bapak Ibu sekalian untuk bisa menjawab dengan cakep ya. Baik, jalan-jalan ke negeri Kenya. Cakep. Pulangnya beli batu bata. Cakep. Selamat siang semuanya. Mari kita sambut panelis kita. Oke. Baik, untuk panelis yang akan bergabung bersama kita di sesi kali ini, saya akan panggilkan satu persatu. Yang pertama adalah Mas Fadil. Mas Fadil bisa naik mungkin. Ya, Mas Fadil adalah Program Officer dari Proyek CASE di IESR. Dan sebelum bergabung dengan IESR, Mas Fadil memegang gelar S2 di bidang Sustainable Energy Technology dari Delft University of Technology. Dan sebelum bergabung di IESR, Mas Fadil juga adalah staf ahli dari salah satu anggota DPR RI. Silakan duduk Mas. Ya. Baik, untuk yang kedua kita ada Pak Aang. Silakan Pak, mungkin bisa naik, saya undang untuk naik. Jadi Pak Aang adalah Country Project Manager dari Energy Transition Partnership UNOPS, dan beliau sudah memiliki pengalaman yang sangat banyak, jadi sudah selama 20 tahun bergelut di bidang riset dan analisis dari sistem energi, dan sebelumnya sebelum bergabung dengan ETP UNOPS, Pak Aang juga adalah koordinator dari OECD CEFIM atau Clean Energy Finance and Investment Mobilization Program and Energy Analyst di IEA. Dan Pak Aang juga sudah memiliki pengalaman selama 11 tahun berkecimpung di ESDM. Mungkin boleh di-share sebagai apa Pak di ESDM? Ya, sebagai energi analis Pak. Oh ya, baik. Ya, dan Pak Aang sendiri juga memiliki gelar S2 di bidang Energy Economics dan Manajemen dari Curtin University Australia.
Baik, untuk yang terakhir ada Yanti, mungkin bisa silakan naik ke panggung. Jadi ada yang cukup unik dari Mbak Yanti ini ya, karena di acara yang sama di tahun lalu Yanti merupakan moderator dari scene setting di topik yang kurang lebih sama, dan saya di situ sebagai pembicara dan Yanti sebagai moderator. Dan di acara yang sama tahun ini kita bertukar posisi, Yanti yang akan berbicara atau menjadi panelis dan saya menjadi moderator. Gitu. Nah, apa kabar Yanti? Baik. Jadi Mbak Yanti ini adalah Energy System Modeling Analyst dari Transition Zero. Jadi Transition Zero itu adalah sebuah organisasi non-profit yang berfokus pada penyediaan data dan pemodelan sistem energi yang bisa diakses atau terbuka untuk umum dan berbasis di Inggris. Dan di Transition Zero itu sendiri, Yanti memiliki peran melakukan analisis dari hasil pemodelan untuk semua variasi peta jalan atau pathways dan skenario sistem energi. Sebelum di Transition Zero, Yanti juga adalah geser, jadi dia adalah manajer geser. Dia juga pegang S3 di bidang energi terbarukan dari Universitas Dki Sucipadova. Untuk beberapa mungkin saya bisa silakan duduk. Baik, untuk ini mungkin dibuka dahulu dengan peran dari Mas terkait dengan yang sudah dilakukan mengenai benefit dari melakukan pensiun dini PLTU dibanding dengan PLT yang diberikan dengan sisi atau carbon capture storage. Tanpa lama-lama, saya silakan kepada Mas menyampaikan hasil kajiannya. Terima kasih Pak. Selamat siang Bapak Ibu hadirin peserta ISU 2023. Senang sekali siang hari ini saya beri kesempatan untuk bisa memulai diskusi sesi ketiga hari kedua ISU 2023. Kita akan mengangkat tema muncul extending the visibility of coal-fired power plant retirement. Untuk kesempatan ini saya akan seperti yang sudah disampaikan oleh Adit, saya akan menyampaikan studi yang saat ini sedang dikembangkan oleh tim CASE Indonesia, yang mana adalah cost and benefit analysis untuk coal-fired power plant retirement versus carbon capture and storage retrofit. Namun sebelum kita melangkah lebih dalam ke dalam presentasi ini, saya perlu menyampaikan sehingga kami mohon perhatian dari Bapak Ibu sekalian untuk tidak mendistribusikan terlebih dahulu presentasi ini, juga tidak citasi dari apa yang akan dipaparkan di dalam presentasi ini. Baik, jadi untuk langsung saja kita mulai, jadi sudah menjadi pemahaman umum bagi kita bahwa sektor ketenagalistrikan di Indonesia ini bertumpu pada pembangkit listrik bakar fosil, batu bara melalui PLTU, sehingga kemudian itu yang menjadi latar belakang dilaksanakannya studi, di mana di satu sisi itu memberikan itu yang menjadi alasan utama kita untuk melaksanakan dekarbonisasi sektor tenaga listrikan, dan juga di sisi lain untuk melaksanakan transisi energi dan dekarbonisasi di sektor tenaga listrikan ini akan membutuhkan biaya yang sangat besar dan jumlahnya terbatas. Yang kemudian dari kedua latar belakang tersebut, kedua poin tersebut di studi ini, kami dari tim CASE Indonesia kami kira-kira akan seperti apakah biaya-biaya yang akan timbul di masa depan ketika PLTU ini akan beroperasi sebuah PLTU itu akan beroperasi
sebagaimana mestinya sampai dengan masa atau dia akan dipensiunkan secara alami, dan dibandingkan dengan ketika ada dilakukan intervensi. Nah, intervensi di sini adalah pensiun dini atau dengan di retrofit atau diterapkan CCS di dalam untuk PLTU. Nah, dan metode yang kami gunakan dalam analisis ini adalah utamanya adalah discounted cash flow. Jadi seluruh aliran kas di masa depan itu akan dinilai sekarang kan untuk mengintegrasikan peluang dan resiko yang kira-kira akan muncul dalam proyek itu. Dan untuk skenario di mana PLTU ini akan beroperasi selama kurun PPA-nya, Power Purchase Agreement-nya, sampai dengan dipensiunkan secara alami, itu akan timbul beberapa komponen biaya, utamanya diantaranya adalah tentu komponen biaya operasional dari PLTU itu sendiri, dan kemudian juga akan timbul anggaran yang dibutuhkan untuk subsidi listrik, karena memang listrik di Indonesia kita masih disubsidi secara garis besar seperti itu. Lalu jadi kalau misal di slide ini bisa dilihat bahwa di dalam gambar grafik itu ada kolom atau ya berwarna abu-abu itu adalah kurun waktu di mana listrik itu disuplai dari PLTU, dan di akhir itu akan juga timbul decommission cost, di mana itu adalah biaya untuk istilahnya untuk membuat PLTU dipensiunkan sudah habis seoperasi. Nah, di studi ini kami juga mengasumsikan bahwa PLTU yang sudah dipensiunkan secara alami atau lebih dini itu akan digantikan dengan pembangkit listrik yang bersumber energi terbarukan. Dan untuk studi ini kami mengambil contoh bahwa PLT-nya akan digantikan dengan PLTS yang akan dilengkapi dengan baterai. Perkembangan ini diambil berangkat dari Perpres 111 tahun 2020, di mana pengoperasian PLTU itu akan 2050, sehingga diasumsikan bahwa ketika PLTU sekarang ini sudah beroperasi akan dipensiunkan, itu akan digantikan dengan energi terbarukan. Nah, maka di untuk ketika PLTU dipensiunkan, maka itu akan diganti dengan kolom warna kuning untuk sekedar menunjukkan bahwa listrik dari PLTS. Nah, dalam studi ini juga waktu atau time analysis yang diambil itu adalah dari hari ini sampai sampai tahun di mana masa operasi PLTU itu berakhir, atau tahun akhir dari PLTU itu. Dan jadi kita menganalisis kiranya akan timbul pada waktu itu tersebut. Dan salah satu biaya yang akan juga timbul dalam lingkup waktu tersebut adalah investasi atau capital expenditure untuk instalasi PLTS dan sistem baterai akan menggantikan PLTU ketika dia sudah dipensiunkan. Nah, ketika PLTU itu akan dipensiunkan lebih dini, artinya jadi pergeseran bahwa dalam studi ini juga diasumsi bahwa pensiun dini yang dimaksud adalah PLTU akan dipensiunkan 10 tahun lebih awal dibandingkan dengan tahun PPA yang akan berakhir, hingga ketika PLTU ini sudah dipensiunkan, maka listrik dan berapa komponen biaya tambahan yang akan muncul tentu ketika PLTS sudah beroperasi untuk
mensuplai listrik yang tadinya disuplai oleh PLTU akan muncul operational biaya operasi dari PTS dan sistem baterai tersebut, dan di sisi lain juga akan timbul biaya-biaya tambahan terkait pemensiunan di PLTU. Nah, beberapa di antaranya adalah gunakan untuk sisa LTU yang manfaatkan karena dipensiunkan lebih awal, dan dari hiring package itu adalah kurang lebih bantuan biaya untuk bantuan fiskal yang diberikan kepada para pekerja LTU yang dihentikan kontrak kerjanya lebih awal. Kemudian akan timbul juga biaya income loss, yang mana itu adalah kehilangan berkurangnya pendapatan dari para pekerja PLTU dan juga pekerja di strip di supply-nya PLTU, yang mana adalah di tambang batubara karena pengurangan konsumsi batubara. Dan yang terakhir juga dari pengurangan konsumsi penjualan dan konsumsi batubara tersebut, sehingga kemudian muncul juga berkurangnya pendapatan negara dari royalti penjualan batubara, kurang lebih seperti itu. Nah, dan yang skenario selanjutnya yang akan dibandingkan bagaimana jika PLTU tetap beroperasi sampai dengan komersial dini dan alam, dipasang dengan CCS. Jadi setelah masa konstruksi CCS-nya kemudian diasumsikan menyerap 90% dari dihasilkan, dan beberapa biaya pengadaan sistem CCS juga ketika sudah beroperasi akan ada biaya operasional, dan akan timbul juga biaya energi, mana adalah ketika LTU diterapkan CCS, maka akan butuh tambahan listrik untuk melistriki atau menjalankan sistem penangkapan karbon itu sendiri, sehingga akan dibutuhkan tambahan pembangkit istilahnya, auxiliary unit, kemudian supply kebutuhan tambahan listrik tersebut. Nah, untuk case study sendiri itu ini kami mengambil LTU yang dengan pertimbangan LTU ini memiliki kondisi yang untuk penerapan CCS, yang mana adalah LTU ini memiliki masa operasi panjang, dan untuk itu kami mengambil power station, yang mana adalah PLTU Jawa 8, merupakan PLTU ultra supercritical, di mana PLTU ini teknologi ultra supercritical relatif lebih efisien sehingga menjadi prioritas akhir untuk dipensiunkan. Dan dibanding dengan PLTU ultra supercritical lain yang ada di Indonesia, PLTU ini merupakan yang memiliki umur operasional yang paling panjang, sehingga ada beberapa kriteria lain sehingga kemudian itu juga penuhi dipilihnya PLTU sumber Cilacap Sumber tadi. Nah, untuk hasilnya, Bapak Ibu ya, bahwa secara garis besar memang pengoperasian PLTU tanpa intervensi, artinya dia beroperasi dengan pensiun alami, itu sini menghasilkan istilahnya biaya yang rendah. Biaya yang Ibu di sini adalah dinyatakan dalam nilai sekarang. Jadi ini semua adalah value dari semua biaya yang akan timbul antara 2020 hingga 2049, yang adalah masa berakhirnya PA untuk kita di PLTU yang diambil. Dan bisa di Mas Radit, untuk di sini juga bisa dilihat bahwa perbandingan antara pensiun dini
PLTU dibandingkan dengan menerapkan CCS itu bedanya cukup jauh, bahwa dan penerapan ini beberapa biaya yang mendorong tinggi itu adalah capital expenditure dan operational expenditure dari CCS itu sendiri. Meskipun ketika kita lihat dari berapa jumlah emisi karbon yang dapat dikurangi dari kedua intervensi tersebut, bisa dilihat berapa CCS dan 10 tahun lebih awal itu penerapan CCS menghasilkan pengurangan lebih besar. Meskipun begitu, jika pemensiunan ini lakukan secara lebih ambisius menjadi 13 tahun dapat menghasilkan pengurangan emisi yang dengan penerapan CCS, dan ketika kita komponen biaya itu masih belum rendah dibandingkan dengan penerapan CCS. Dan karena sudah habis, jadi mungkin saya langsung akan coba masuk ke memang manfaat yang bisa didapatkan dari kedua intervensi yang di dalam studi ini adalah bersumber dari emisi yang dapat dikurangi dari yang mana adalah pengisian PLTU dengan pensiun alami. Dan untuk merealisasikan manfaat secara finansial, maka itu dibutuhkan penerapan carbon pricing yang cukup. Jadi di sini mungkin slide akhir akan menyampaikan beberapa rekomendasi yang mungkin bisa diambil dari studi ini. Jadi tentu yang pertama adalah pensiunan dini PLTU tentu harus baik itu secara alami atau lebih dini, harus diintegrasikan dengan perencanaan yang sekarang visi dan juga dikembangkan agar pengurangan emisi karbon itu dari yang bersumber dari intervensi pensiun dini ini dapat lebih terukur, juga biaya yang dibutuhkan untuk melakukan intervensi juga dapat diketahui. Dan juga carbon pricing itu menjadi komponen utama untuk dapat merealisasikan ekonomian dari diberlakukan intervensi. Dan yang ketiga, tentu dengan adanya kebutuhan tambahan biaya tadi dari dilakukannya tidak, agar penambahan biaya tidak menambah beban negara, supaya tidak menambah subsidi, istilah perlu pemerintah perlu mencari bentuk pembiayaan yang lebih inovatif bersumber dari pembiayaan internasional agar penerapan agar dapat tercapai gitu. Jadi pengurangan emisi tercapai pun dengan biaya yang relatif lebih rendah. Mungkin agak tidak apa. Terima kasih Pak Ade. Mungkin bisa menyebut pemaparan. Belum masuk diskusi mungkin tanya satu pertanyaan aja mungkin terkait dengan studinya, yaitu terkait dengan CCS gitu ya. Jadi yang jadi pertanyaan adalah apakah sudah ada contoh pengaplikasian CCS ini di PLTU mungkin secara global mungkin ya, dan apakah kalaupun ada bagaimana rate tangkapan karbon emisi karbonnya itu di mungkin ke proyek-proyek yang sudah ada gitu. Sejauh ini apakah memang mencapai 90% sebagaimana yang tadi Mas Fadil sebutkan di dalam studi ini, apa bagaimana? Mungkin ya. Jadi sejauh ini sudah ada 2 unit CCS pada pembangkit listrik tenaga uap yang sudah
ya sudah komersial di dunia, ada di Kanada dan di Amerika, Boundary Dam dan Petra Nova. Keduanya mengklaim bisa mencapai reduksi emisi, pengurangan emisi sebesar 90%. Memang ketika unit CCS ini beroperasi sebagai selama 100%, itu akan bisa mencapai pengurangan 90%, hanya saja teknologi ini tergolong baru sehingga dari laporan teknis yang dikeluarkan secara resmi oleh kedua unit CCS ini, capacity factor atau waktu di mana CCS ini beroperasi itu kurang dari hanya sekitar 60%, sehingga kemudian ketika diagregat berapa besar emisi yang bisa direduksi dari penerapan atau dari pengoperasian CCS di kedua unit ini tidak lebih dari 60%, kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih Mas Fadil. Mungkin kita bisa masuk ke sesi diskusi dengan panelis kali ini, namun sesi diskusi kali ini mungkin akan dibuat lebih interaktif, di mana nanti Bapak Ibu sekalian bisa mengikuti satu polling yang di dalamnya ada pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya mungkin akan dibahas oleh bersama panelis yang ada gitu. Jadi mungkin apakah bisa ditunjukkan link untuk bisa mengisi polling pertanyaan yang akan didiskusikan? Ya, jadi mungkin Bapak Ibu sekalian bisa coba mengakses link yang ada di layar itu, atau dengan menggunakan QR code yang tertampilkan di layar itu untuk bisa berpartisipasi dalam memilih pertanyaan yang mungkin akan didiskusikan bersama panelis di siang hari ini. Nah, mungkin sembari menunggu hasil polling dari pertanyaan yang akan dibahas sudah ada, saya mungkin akan tanya ke Pak Ang dan Yanti dulu ya terkait dengan studi dari yang sudah dilakukan oleh Mas Fadil. Mungkin bagaimana tanggapannya terhadap studi tersebut gitu. Mungkin saya bisa mulai dari mungkin Yanti dulu kali ya. Mungkin silakan. Ladies first ya. Ya, terima kasih. Kalau menurut saya studinya sangat menarik sekali ya, Mas Fadil. Terima kasih. Karena memang perlu lebih banyak lagi studi komparasi seperti ini, karena memang CCS ini tergolong baru, dan kalau ingin benar-benar diterapkan di lapangan perlu adanya banyak studi komparasi, bukan hanya teknisnya tapi juga finansialnya bagaimana, kelayakan diterapkan di lapangannya bagaimana begitu. Mungkin ada satu hal mungkin ya yang masih perlu ditambahkan di dalam studi ini, itu bagaimana jika nanti diterapkan di lapangan apakah visible atau tidak secara sosial ekonomi. Karena kan tadi sudah dijelaskan mengenai teknisnya, kemudian finansialnya juga ya. Jadi mungkin bisa ditambahkan bagaimana jika suatu PLTU atau mungkin tadi contohnya adalah Cilacap, ditambahkan CCS ini bagaimana visibility-nya di lapangan dinilai dari aspek sosial ekonomisnya gitu. Baik, ya menarik ya, mungkin ya Mas Fadil tadi sudah menyampaikan si teknis ya, dan mungkin berikutnya di studi kedepannya itu bisa difaktorkan ke dalam penghitungan dari aplikasi dari CCS mungkin dengan menggunakan sosial SCC, social carbon cost ya mungkin itu ya. Pak Ang, bagaimana tanggapannya mungkin untuk studi ya, dari terima kasih Mas Fadil, ini sangat menarik sekali studinya, sebagaimana juga tadi disampaikan oleh Mbak Yanti. Memang saat ini Indonesia dalam suasana terkini untuk mengarusutamakan transisi energi memang sangat memerlukan pilihan-pilihan terhadap peta jalan bagaimana kita bisa mengurangi emisi. Sebagaimana juga banyak disampaikan, memang salah satunya adalah penghentian pengoperasian PLTU batubara, dan studi-studi semacam ini akan memperkaya pilihan-pilihan pemerintah terhadap
peta jalan yang akan diambil. Mungkin masukan dari kami karena memang tadi juga kurang dijelaskan ruang lingkupnya ya, ruang lingkupnya seperti apa. Tadi Mbak Yanti juga memberikan masukan yang menarik terkait aspek non teknisnya, sosial ekonominya, kemudian juga mungkin regulation framework juga mungkin harus juga dimasukkan. Tapi yang kami bisa mengatakan bahwa studi-studi ini perlu didorong juga untuk diinfokan secara interaktif, komprehensif kepada instansi pemerintah yang bertanggung jawab dalam menyusun peta jalan. Misalkan Dewan Energi Nasional, kemudian ada Kementerian ESDM, PLN, Bappenas, KLHK yang memang harus juga mengetahui bahwa pilihan-pilihan dari penghentian pltu baru dibandingkan misalkan dengan retrofitting dengan CCUS atau biomass atau misalkan dengan menambah kapasitas EBT itu at what cost, berapa biaya yang dibutuhkan dan bagaimana pemenuhan kebutuhan biaya itu dipenuhi baik oleh pemerintah sendiri ataupun dengan melibatkan peran serta dari dunia internasional. Jadi mungkin masukan saya terhadap studi dan tanggapan terhadap studi ini seperti Mas Fadil, Mas Radit, terima kasih. Terima kasih Pak Ang. Ya. Jadi sepertinya juga sebelumnya juga ada studi-studi terkait ini. Mungkin ini baru pertama kali dibandingkan kali ya secara cost dan benefit dengan pembensinan di PLTU. Jadi itu jadi masukan yang bagus mungkin Mas Fadil untuk further studinya. Baik, untuk Mentimeter sepertinya saya diinfokan sudah ada 47 orang yang masuk, 57. Mungkin apakah bisa ditampilkan mungkin ya pertanyaan yang mendapat pilihan terbanyak gitu. Oke, jadi yang pertama adalah electricity supply dan financial implication dan ketiga socioeconomic impacts. Jadi mungkin socioeconomic. Oke, masih bergerak sepertinya. Ya mungkin kita bisa mulai dulu, sepertinya sosioekonomik banyak mendapat pilihan gitu ya. Jadi mungkin ini rasanya saya pikir cocok kalau saya tanyakan ke Pak Ang gitu ya. Jadi ketika kita mempertimbangkan untuk melakukan pensiun PLTU baik itu mungkin secara natural maupun secara lebih cepat gitu dari usia keekonomian dari PLTU itu kira-kira aspek-aspek sosioekonomi seperti apa yang perlu dipertimbangkan dan mungkin kalau Pak Ang ada yang bisa dibagi bagaimana implikasinya gitu ya secara sosioekonomi ketika kita melakukan pensiun PLTU gitu. Ya, terima kasih Mas Radit. Saya boleh minta ditunjukkan satu slide dari ya, studi boleh. kami. Mungkin panitia bisa bantu, Pak Ang ingin menunjukkan slide untuk membantu penjelasannya. Satu slide yang ada kayak gambar corong terbalik. Ya, ya sambil menunggu satu slide yang ingin saya tampilkan, ketika pertanyaannya bahwa aspek sosial ekonomi itu yang harus perlu dipertimbangkan dalam memensiunkan PLTU. Ini memang juga sejalan dengan sudut pandang yang kami, yang ketiga Mas. Satu lagi ya. Sudut pandang yang kami dapatkan ketika melakukan final decimation dari studinya ETP, yaitu Financial Implication Study of Early Coal Fire Power Plant Retirement, di mana mengacu kepada Perpres 112 ada 7 indikator yang memang harus dipertimbangkan ketika akan memensiunkan PLTU. Yang pertama adalah kapasitas, kedua adalah utility, kemudian adalah flexibility dari sistem, kemudian 4 yang lainnya itu masuk kepada kategori non teknis, termasuk salah satu adalah terhadap ekonomi. Jadi ada financing mechanism, ada ekonomi, dan juga ada regulasi. Nah, studi yang dibangun oleh ETP ini mencoba untuk memetakan atau melakukan referensi terhadap perpres tersebut, dan kita menemukan bahwa memang yang saat ini tetap menjadi pertimbangan oleh pemangku kepentingan dari sudut pandang pemerintah dan PLN adalah kesiapan aspek teknisnya. Ketika PLTU itu dipensiunkan, apakah memang sistemnya sudah siap, ya kan? Kemudian bagaimana nanti kapasitas penggantinya. Nah, hal-hal ini tentu berbeda dengan sudut pandang tadi teman-teman di sini yang melihat
apa sih dampak sosial ekonomi. Nah, ketika kami menunjukkan hasil ini kepada para pemangku kepentingan sekitar 2 bulan lalu, banyak pertanyaan yang memang sejalan dengan ini, terutama misalkan dari teman-teman Kemenq, mereka menanyakan apakah studi ini melihat dampak terhadap masyarakat sekitar PLTU. Kira-kira jaring pengaman sosial apa yang harus pemerintah berikan ketika ekonomi mereka terganggu, PLTU ini berhenti. Berapa biayanya, bagaimana simulasinya. Nah, teman-teman Kemenq meminta kami melakukan simulasi yang lebih detail terhadap dampak sosial ekonomi di lingkungan PLTU. Karena saat ini tadi sesi pagi lebih melihat dampak di sisi hulu, di industri batubara, di provinsi batubara. Kalau kita ngelihat peta persebaran PLTU, terbanyak itu kan di sistem Jamali, dan itu di Pulau Jawa. Kalau kita lihat misalkan ekosistem sosial ekonomi masyarakat di PLTU terbesar misalkan di Suralaya, itu berapa ribu manusia yang ekonominya bergantung terhadap operasional dari PLTU batubara. Nah, memang ini yang niche gap area yang memang belum banyak masuk ke wilayah analisisnya terhadap wilayah tersebut. Nah, kami melihat di studi kami kita kategorikan sebagai kategori keempat, yaitu apa dampak terhadap tingkat kemiskinan dan kemudian terhadap nilai tambah terhadap wilayah atau kota di mana PLTU itu ada. Jadi kami memakai pendekatan analisis input output juga sama seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Dedi di sesi pagi. Jadi itu Mas Radit, dan kami juga mendukung, setuju dengan tadi hasil poll bahwasanya aspek sosial ekonomi ini juga jangan diabaikan. Jangan hanya melihat dari sisi teknis, tapi juga bagaimana masyarakat di sekitar yang terdampak ketika PLTU itu dihentikan. Dan studi kami bisa membantu pemerintah untuk menyusun kerangka analisisnya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bang. Mungkin pertanyaan lanjutan dari itu adalah mungkin dari pengalaman Pak Ang ketika melakukan studi ini, studi yang terkait dengan sosioekonomi ini, bentuk-bentuk kegiatan ekonomi apa yang dilakukan di sekitar masyarakat di sekitar PLTU itu yang memiliki ketergantungan terhadap PLTU tersebut gitu. Jadi kalau misalkan PLTU disata, kegiatan ekonomi seperti apa yang akan hilang gitu dari masyarakat sekitar dari PLTU tersebut gitu. Mungkin bisa dikasih gambarannya seperti apa gitu Pak Ang ya. Terus terang studi kami tidak sampai melakukan survei detail terhadap jenis aktivitas ekonomi. Cuma memang dalam beberapa diskusi juga termasuk dengan Kementerian SDM, mereka mengindikasikan, jadi Kementerian SDM juga kan pemilik PLTU lah, kurang lebih mereka mengetahui kira-kira jenis aktivitas ekonomi di sekitar PLTU. Yang utama adalah UMKM, ya kan. Bagaimana sektor UMKM itu bisa mensuplai kebutuhan misalkan ya yang paling ringan lah, misalkan akomodasi dari karyawan PLTU, kemudian konsumsi sandang pangan papannya dari karyawan PLTU itu akan ditopang oleh kegiatan UMKM yang ada di operasional PLTU. Makanya di concernnya teman-teman dari Kemenq sangat relevan sekali. Ketika itu dihentikan, ya kan, si UMKM ini kan informal, ya kan, mereka tidak memiliki keahlian khusus ya seperti pekerja PLTU tersebut. Mereka akan kemana? Bagaimana pemerintah harus menyiapkan tadi bentuk-bentuk tadi JPS ya, jaring pengaman sosialnya. Apakah mereka diberikan ya bentuk pelatihan yang mungkin akan diprioritaskan kepada karyawan PLTU-nya, tapi terhadap masyarakatnya bagaimana? Ini masih menjadi ya buat stakeholder, bukan hanya pemerintah tapi juga mitra pembangunan untuk bisa melihat dampak kepada masyarakat di sekitar PLTU. Terima kasih. Terima kasih Pak Ang. Mas Fadil mungkin ada tanggapan terkait dengan bagaimana dampak yang mungkin ya. Atau kuantifikasi ke depannya gitu ya. Ya, terima kasih Mas Radit. Jadi memang dampak dari sisi sosial itu kan selain tentu ada dampak positif dari seperti yang Pak Ang sudah sebutkan, cuman di sisi lain tentu pengoperasian PLTU itu sendiri akan ada dampak negatif seperti yang baru-baru ini juga santer didengungkan di mana-mana bahwa ada polusi udara, particulate matter yang mungkin itu terlewatkan untuk kemudian dikonsider, dipertimbangkan juga dalam kegiatan sehari-hari gitu. Artinya
memang betul bahwa pemensiunan PLTU baik alami atau dini itu akan memiliki dampak sosial di sisi keekonomian masyarakat. Cuman memang di sisi lain sebenarnya dari pengoperasian PLTU itu sendiri mungkin tidak disadari secara langsung juga berdampak pada keekonomian masyarakat gitu. Bahwa selain juga tentu emisi karbon itu berkontribusi pada perubahan iklim dan perubahan iklim berkontribusi pada efek rantai yang lain gitu, mungkin dari penyakit demam berdarah mungkin menjadi meningkat, kalau nggak salah itu juga salah satu parameter dampak negatif perubahan iklim di Bappenas, di LCDI, dan juga yang secara langsung bahwa ya tadi polusi dari particulate matter itu juga kemudian menimbulkan tambahan biaya sosial dalam bentuk health expenditure gitu, jadi pengeluaran masyarakat di sekitar PLTU untuk kemudian mengkompensasi itu tadi. Artinya ya balik lagi, maka dari itu salah satu hal yang mungkin bisa dilakukan supaya level the playing game untuk supaya lebih fair gitu, maka penentuan carbon pricing yang tepat itu mungkin akan bisa ya itu tadi supaya dampak sosial itu tadi bisa lebih jelas untuk pengukurannya gitu mungkin, Mas Radit. Baik, terima kasih Mas Fadil. Jadi ya tadi Mas Fadil menyentuh hal yang terkait dengan polusi gitu ya, dan kalau kita berbicara polusi, saya jadi teringat yang viral beberapa waktu lalu, itu ketidakadanya data dari atau mungkin inventarisasi data emisi dari masing-masing PLTU yang mungkin beroperasi di sekitar Jakarta gitu ya. Dan ketika berbicara data, memang ini adalah sesuatu yang istilahnya agak sulit kita akses gitu ya, karena memang cukup terbatas aksesnya. Nah mungkin terkait data, saya mungkin akan nanya ke Yanti nih, mungkin sebagai yang bekerja di Transition Zero yang memang fokus pada data gitu ya, dan pemodelan sistem energi. Itu dari tools-tools yang sudah di-develop oleh Transition Zero, apakah ada yang kira-kira bisa mendukung dari dilakukannya pensiun PLTU ini gitu, karena yang saya tahu dari Transition Zero juga membuat sebuah tool yang bernama Coal Asset Transition mungkin, dan juga Future Energy Outlook. Nah mungkin apakah bagaimana pengaplikasiannya agar bisa membantu policy makers dalam hal ini dalam membuat keputusan atau membuat peta jalan pemensiunan PLTU di Indonesia gitu, sehingga lebih terukur dan tepat sasaran gitu. Mungkin bisa di-share. Iya, terima kasih. Memang benar untuk Transition Zero kami mempunyai dua tools utama, yaitu Coal Asset Transition, di mana hasilnya ini menjadi salah satu input utama dari tools yang satunya, yaitu Future Energy Outlook. Nah, jika kita kembali ke pertanyaan pertama mengenai sosioekonomik, di dalam Coal Asset Transition ini ada beberapa metrik sosioekonomik yang dimasukkan. Mungkin bisa slide-nya. Ya, perlu dicatat bahwa kedua tools ini terbuka untuk umum dan data asumsi serta hasilnya dapat diunduh oleh semua user. Nah, ini adalah matriks yang saya utarakan tadi mengenai matriks sosioekonomiknya. Di sini terdapat sektor polusi udara, kemudian water stress dari PLTU-nya sendiri,
kemudian juga ada job losses dan job edit yang akan terdampak jika adanya PLTU yang dipensiunkan secara dini. Nah, mungkin pertanyaannya adalah datanya dari mana, sementara Transition Zero ini base-nya ada di London. Nah, di sini Transition Zero berusaha untuk mengumpulkan data yang tersedia di publik, kemudian ditambahkan dan divalidasi juga oleh stakeholder lokal, yaitu stakeholder di Indonesia dan juga analis yang berlokasi di Indonesia seperti saya. Dalam Coal Asset Transition dalam tools Coal Asset Transition ini juga kami memasukkan matrix estimated PPA price karena ada perhitungan juga mengenai cost buyout-nya itu berapa. Nah, setelah semua matriks ini dimasukkan ke perhitungan, nanti metodologinya juga dapat diunduh oleh para audiens di website kami. Hasilnya adalah PLTU mana yang paling least profitable dan mana yang masih bisa memberi profit in a long run. Nah, hasilnya untuk PLTU, 3 PLTU yang least profitable yang kami temukan. Yang pertama ada PLTU Suralaya 1, kemudian PLTU Suralaya 2, dan juga PLTU Python 1. Di sini dari hasil ini kemudian dimasukkan ke tools kami selanjutnya, yaitu Future Energy Outlook. Karena jika kita berbicara mengenai phase out, dari suatu hal harus ada phase in, karena kita pasti inginnya listrik 24 jam ya Pak ya. Jadi misalnya PLTU diberhentikan, bagaimana solusinya? Nah, solusinya ini dihitung di tools kami selanjutnya, yaitu Future Energy Outlook. Ini tadi adalah contoh website Coal Asset Transition jika para audiens nanti akan mengaksesnya. Untuk Future Energy Outlook sendiri, bagaimana cara mengoptimasikannya? Di sini ada 2 objective function. Di sini saya berbicara sebagai energy modeler. Ada 2 objective function yang digunakan oleh Future Energy Outlook setelah mendapatkan informasi atau input dari Coal Asset Transition Tool tadi. Yang pertama adalah VIO ini atau Future Energy Outlook ini memilih suatu sistem yang memiliki sumber generation yang paling murah untuk di-dispatch. Yang kedua, dipilih teknologi yang paling murah untuk dibangun. Nah, di sini tidak serta-merta murah dalam hitungan investasi awal atau capex-nya, karena ada lifetime cost yang dipilih juga oleh model mana yang paling rendah. Lifetime cost di sini termasuk ada OPEX, kemudian fuel cost, carbon cost, kemudian juga semua cost yang berhubungan dengan grid untuk mengabsorb, untuk menyuplai listrik dari pengganti PLTU ini. Ya mungkin itu dulu. Untuk yang kedua, tools dari Transition Zero yang dapat digunakan sebagai pendukung referensi untuk memensiunkan PLTU dini di Indonesia, dan pastinya sekali lagi seluruh data, asumsi, dan hasilnya ini dapat diunduh oleh seluruh users. Dan untuk VIO ini nantinya para user bisa memainkan asumsinya, memasukkan input datanya sendiri, dan juga membandingkan hasilnya dengan hasil user lain. Misalnya yang ingin satu user ingin memensiunkan PLTU
hanya misalnya 30% dari seluruh kapasitas yang ada, itu berapa, bagaimana solusinya, kemudian nanti hal ini dapat dibandingkan dengan hasil dari user yang lainnya, begitu. Ya, baik, terima kasih Yanti. Menarik tadi saya lihat di list PLTU yang diurutkan itu ada beberapa PLTU yang saya kenali, gitu maksudnya. Terutama yang sebelah kiri itu, di mana banyak PLTU yang ada di sebelah kiri itu banyak PLTU yang memang sudah cukup tua ya, yang memang sudah semestinya dipensiunkan untuk dipertimbangkan gitu ya. Baik, ini apakah masih bisa Q&A Pak Nitya? Oh tidak bisa, oke. Jadi mohon maaf pada para hadirin, mungkin untuk sesi kali ini tidak bisa dibuka Q&A karena keterbatasan waktu gitu ya. Jadi mungkin untuk mengakhiri dari sesi ini saya mungkin akan coba ringkas gitu ya, atau kira-kira key takeaways-nya apa gitu dari sesi ini. Dan mungkin yang pertama adalah terkait dengan paparan dari yang sudah disampaikan oleh Mas Fadil tadi, bahwa terlihat di situ memang dari opsi dekarbonisasi dari PLTU, opsi melakukan pensiun PLTU itu kalau dibandingkan dengan opsi dekarbonisasi dengan melakukan retrofit CCS masih akan lebih murah dilihat dari biaya mitigasi, biaya pengurangan biaya abatement cost dari si emisi CO2 itu ya. Dan mungkin kedepannya bisa dimasukkan juga perbandingan dengan misalnya opsi-opsi dekarbonisasi yang lain selain CCS, mungkin biomass co-firing gitu ya mungkin ya, bisa dibandingkan di retirement itu seperti apa kira-kira. Lalu yang kedua yang cukup krusial adalah ketika kita melakukan pensiun PLTU baik itu dini maupun secara natural gitu, aspek sosioekonomi, aspek teknis sudah banyak dibahas di mana-mana dan kajian-kajian juga sudah cukup banyak, namun ada satu aspek yang mungkin kurang terlalu banyak dibahas, yaitu aspek sosioekonomi, dan ini melihat bagaimana dampaknya ketika dilakukan pensiun PLTU itu terhadap masyarakat di sekitar pembangkit tersebut gitu. Karena seperti yang disampaikan Pak Ang tadi, ada mungkin kegiatan-kegiatan ekonomi yang akan terdampak ketika dilakukan pensiun PLTU begitu ya. Jadi mungkin seperti UMKM berikan contoh oleh Pak Ang, mungkin akan terdampak adanya penurunan demand terhadap UMKM tersebut karena PLTU itu ditutup dan karyawan yang sebelumnya membutuhkan servis atau jasa yang disediakan oleh UMKM ini jadi tidak ada gitu. Dan yang terakhir mungkin terkait data yang disampaikan oleh Yanti tadi, bahwa dalam melakukan atau merumuskan suatu kebijakan, saya pikir data juga menjadi penting, dan Yanti tadi menyampaikan tools yang didevelop oleh Transition Zero yang tentunya gratis ya untuk bisa diakses, yang mungkin bisa membantu para policy maker ke depannya untuk bisa membuat satu kebijakan atau rencana-rencana terkait misalnya dengan pensiun PLTU ini agar lebih tepat sasaran dan sesuai dengan yang yang diharapkan oleh semua. Baik, mungkin itu saja untuk sesi kali ini. Saya akan tutup. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk para panelis kita hari ini, Pak Ang, Yanti, dan Mas Fadil. Gitu. Kalau begitu saya akhiri sesi untuk ketiga hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak, mohon izin sebelumnya kami persilakan untuk dapat berfoto bersama terlebih dahulu. Kami persilakan untuk berada di tengah, mohon izin. Ya, maka berarti sudah tadi sesi yang ketiga ya pada sore hari ini, juga semoga tadi apa yang telah disampaikan dapat memberikan banyak sekali manfaat serta insight untuk kami semua pada hari ini. Kami persilakan kita mulai dari 3, 2, 1. Sekali lagi dari 3, 2, 1. Terima kasih, boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah Bapak dan juga Ibu.